Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas atau kalor. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih paham materinya, silahkan simak video berikut ini ya. Pernahkah kalian memperhatikan cara memasak air? Mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga air yang ada di dalamnya menjadi matang? Dan mengapa letak matahari yang sangat jauh dari kita tetap dapat kita rasakan hangatnya? Nah, kedua peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor atau panas secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor atau panas, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita temukan contoh perpindahan kalor secara konduksi ketika kita menaruh sebuah sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Lama-kelamaan, ujung sendok yang kita pegang juga akan berasa panas. Yang kedua, perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ketika kalian pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kalian membutuhkan api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Contoh yang kedua, ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik.
Itu tadi cara-cara perpindahan panas atau kalor. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian dulu materi hari ini, semoga kalian dapat lebih paham lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.